Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Syahrani Ramadanti Putri dengan NIM C1B023077, mahasiswi Universitas Jambi jurusan manajemen. Nah, di video kali ini saya akan membahas apa sih pentingnya manajemen kinerja tim dan bagaimana contoh penerapannya di PT Unilever. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen kinerja yang diampu oleh Ibu Sri Rosita SEMM. Apa sih pentingnya kinerja tim dalam sebuah perusahaan? Yuk kita bahas sama-sama. Pentingnya manajemen kinerja tim bagi suatu perusahaan yaitu pertama, dapat meningkatkan produktivitas. Tim yang dikelola dengan baik akan bekerja secara lebih efisien dan fokus terhadap tujuannya. Nah, ketika setiap anggota tim memahami tugas dan perannya masing-masing, serta bekerja sama dengan baik, maka hasil kerja tim akan jauh lebih optimal dibandingkan dengan kerja individu yang terpisah-pisah. Yang kedua, dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Kinerja tim yang baik akan berdampak langsung pada kualitas layanan atau produk yang diterima oleh pelanggan. Seperti yang kita tahu, kepuasan pelanggan adalah salah satu ukuran kinerja tim yang paling penting. Jika tim mampu menyelesaikan tugas tepat waktu, tanggap terhadap masalah, dan menjaga kualitas, maka pelanggan akan merasa puas dan setia pada perusahaan. Yang ketiga, menciptakan lingkungan kerja yang positif. Tim yang bekerja dengan baik biasanya juga memiliki komunikasi yang efektif dan saling mendukung. Dengan adanya komunikasi dua arah, penyelesaian konflik, dan penghargaan atas kontribusi, semangat kerja tim otomatis akan meningkat dan budaya kerja pun menjadi lebih sehat. Yang keempat, membantu pencapaian target perusahaan. Kinerja tim sangat berkaitan dengan pencapaian tujuan strategis perusahaan. Target perusahaan tidak akan tercapai tanpa kontribusi dari tim-tim kecil di dalamnya. Nah, dengan menggunakan indikator seperti KPI dan target SMART, manajemen dapat memastikan bahwa kinerja tim selaras dengan arah dan visi besar perusahaan. Terakhir, meningkatkan keuntungan dan daya saing. Manajemen kinerja tim yang baik terbukti mampu meningkatkan keuntungan perusahaan. Tim yang produktif, termotivasi, dan terampil tentu akan menghasilkan output yang lebih baik, serta mampu berinovasi untuk menghadapi persaingan pasar di masa yang akan datang. Selanjutnya, kompetensi tim. Agar sebuah tim bisa bekerja dengan baik, ada 4 kompetensi utama yang harus dimiliki, yaitu komunikasi yang efektif, pemecahan masalah, kolaborasi, dan kepemimpinan. Berikutnya, ukuran kinerja tim. Nah, untuk tahu apakah tim ini sudah bekerja dengan baik atau tidak, kita bisa mengukurnya lewat 3 cara, yaitu pertama melalui KPI atau Key Performance Indicator, seperti melalui target penjualan. Lalu yang kedua, mengukurnya dengan kepuasan pelanggan, misalnya dari survei atau testimoni. Nah, yang terakhir, kita juga bisa mengukurnya dengan target SMART, yaitu target yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terikat waktu. Nah, selanjutnya kita lihat yuk bagaimana sih penerapan manajemen kinerja tim di PT Unilever. PT Unilever Indonesia Tbk. Siapa sih yang gak kenal sama salah satu perusahaan barang konsumen terbesar di Indonesia ini? Tentu semua sudah pada tahu ya, mungkin juga sudah pakai produk-produk dari perusahaan ini. Nah, perusahaan ini bergerak di bidang produksi dan distribusi berbagai produk kebutuhan sehari-hari, seperti makanan, minuman, produk perawatan tubuh, serta produk kebersihan rumah tangga. Beberapa merek terkenal dari Unilever antara lain Lifebuoy, Sunsilk, Pepsodent, Rinso, Dove, dan Walls. Lalu, bagaimana penerapan manajemen kinerja tim di PT Unilever ini? Pertama, mereka menetapkan tujuan tim dengan jelas. Di Unilever, setiap tim memiliki tujuan yang jelas dan terukur. Misalnya, tim pemasaran diberi target untuk meningkatkan brand awareness atau kesadaran merek sebesar 30% dalam 6 bulan. Penetapan tujuan ini sejalan dengan prinsip target SMART, yang dimana mencakup spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terikat waktu. Tujuannya dibuat berdasarkan kebutuhan pasar dan strategi perusahaan, lalu disepakati bersama oleh anggota tim. Selanjutnya, mereka melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja tim. Kinerja tim ini dipantau secara rutin melalui rapat mingguan dan evaluasi kuartal.
Setiap anggota tim melaporkan perkembangan tugas, hambatan yang dihadapi, dan solusi yang sedang dijalankan. Nah, evaluasi ini dilakukan secara formal oleh manajer dengan membandingkan hasil kerja terhadap KPI, seperti penjualan, penyelesaian proyek, atau kepuasan pelanggan. Ini sangat membantu tim tetap fokus dan tahu posisi mereka dalam pencapaian target. Berikutnya, mereka memberikan pelatihan dan pengembangan tim. Unilever menyediakan berbagai pelatihan untuk meningkatkan kompetensi inti tim mereka. Pelatihan ini bisa berupa workshop internal, kursus online, atau pelatihan eksternal yang ditanggung oleh perusahaan. Lalu, mereka memberikan umpan balik dan tinjauan kinerja individu. Setiap karyawan di Unilever mendapatkan sesi one-on-one atau tatap muka pribadi secara berkala untuk meninjau performa pribadi mereka. Nah, dalam sesi ini, atasan akan memberikan umpan balik positif dan membangun serta mendiskusikan pengembangan karir dan peluang pelatihan bagi karyawannya. Nah, komunikasi dua arah ini juga ditekankan agar terjadi keterbukaan antara atasan dan anggota tim. Nah, terakhir, mereka mempunyai sistem penghargaan dan insentif. Unilever memiliki sistem penghargaan seperti Make a Difference Award yang diberikan kepada tim atau individu yang berkontribusi besar dalam proyek. Selain itu, ada juga bonus kinerja dan kesempatan promosi yang menjadi bentuk insentif atas pencapaian kerja mereka. Setelah diterapkannya manajemen kinerja tim seperti itu, apakah ada perubahan positif yang dirasakan oleh PT Unilever? Jawabannya tentu ada. Yang pertama, pekerjaan mereka jadi lebih cepat dan teratur. Yang kedua, kualitas produk dan layanan mereka jadi lebih baik. Nah, yang ketiga, pelanggan menjadi lebih puas. Yang keempat, karyawan merasa dihargai dan semangat dalam bekerja. Yang kelima, kerjasama tim mereka menjadi lebih kompak. Nah, yang terakhir, perusahaan jadi makin kuat bersaing di pasar. Kesimpulan, manajemen kinerja tim adalah proses penting yang harus dilakukan secara rutin. Tim yang kompeten dan terkelola dengan baik tentu akan bekerja dengan lebih produktif, sehingga dapat mencapai tujuan organisasi dengan lebih efektif. Seperti yang sudah dilakukan oleh PT Unilever, di mana mereka sudah menerapkan manajemen kinerja tim yang baik, sehingga menghasilkan hasil yang baik juga. Nah, baiklah, sekian penjelasan dari saya tentang manajemen kinerja tim dan contoh penerapannya di PT Unilever. Semoga penjelasan ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.